memberantas buta aksara Al-Quran itu luar biasa ternyata tantangannya. Perjuangan itu melelahkan tapi juga mengasihkan, karena memang menjadi guru ngaji itu bagi saya luar biasa ya, mengasihkan gitu ya, karena memang menjadi guru ngaji adalah menjadi karyawannya Allah. Jadi tidak mengharapkan imbalan apapun, tidak mengharapkan upah apapun, kita bekerja kemudian mendapat pahala dari Allah, dibayar oleh Allah. Eka Kurniasi, saya tinggal di Desa Tangkil, Kecamatan Kemalang, Klaten. Sebenarnya saya asli dari Bogor, kemudian saya ikut tinggal di Klaten bersama suami. Waktu di Bogor saya juga pernah mengajar ngaji bersama anak-anak TPA, anak-anak kecil ya, mendirikan TPA di rumah. Kemudian ada juga setelah itu majelis taklim bersama ibu-ibu di belakang kawasan lingkungan rumah saya. Alhamdulillah mereka senang untuk belajar mengaji. 2013 saya sudah menetap di Klaten di sini dan menjadi warga Klaten. Kemudian pada suatu hari saya melihat anak-anak itu setiap sore, biasanya kalau di Bogor itu mereka pada ngaji. Kalau di sini kok sepertinya hanya bermain-main. Saya tanya kepada salah seorang anak, kenapa nggak ngaji? Pengajiannya jauh ya. Kemudian saya tanya beberapa surat, waktu itu surat apa, Anas gitu. Mereka tidak tahu. Ya Allah, betapa prihatin. Ternyata di sini itu anak-anak yang belajar ngaji itu jarang gitu ya. Kemudian lambat laun saya mengumpulkan anak-anak pada waktu itu Ramadan 2017. Saya mengumpul anak-anak, kemudian saya buat acara yang bagus seperti tebakan, cerdas cermat, nyanyi, hafalan Quran. Akhirnya mereka tertarik, kemudian saya waktu itu mengundang kepala desa juga. Sekalian saya sudah berencana membuat TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, di rumah ini gitu. Pada suatu ketika saya mendengar kata rubaiat, metode cepat belajar Al-Quran. Pada waktu itu saya tertarik, tapi harus belajar kemana? Nah, di tahun 2018 bersamaan pada waktu itu saya umroh bersama tim Guru Rubaiat bersama SHU Baitullah. Nah, disitulah saya mengenal apa itu Rubaiat. Walaupun belum secara detail, ada kata 4 jam bisa. Nah, itu yang membuat saya penasaran. Akhirnya setelah pulang ke tanah air, saya tanya-tanya di mana. Saya ikut training for trainer TFT Rubaiat. Waktu itu tahun 2018 ya. Setelah itu saya ikut training, akhirnya mendapat sertifikasi TFT, berarti sudah berhak mengajar Rubaiat. Akhirnya saya belajar mengajarkan metode Rubaiat ini pertama dengan TPA saya yang saya buat, TPA Al-Ikhlas. Waktu itu ibu-ibu juga saya undang. Kemudian saya mengadakan pelatihan guru ngaji Rubaiat, karena di sini memang metode itu masih baru gitu ya. Akhirnya selain dari guru ngaji juga ada juga yang mau belajar dengan metode Rubaiat. Akhirnya saya mengumpulkan banyak ibu-ibu di sini dan mengadakan belajar metode Rubaiat itu. Lama-kelamaan menjadi banyak, akhirnya saya punya gagasan rumah ini dijadikan Omah Ngaji Rubaiat, karena saya memang punya cita-cita kalau rumah sebesar ini saya jadikan Omah Ngaji biar rumah ini berkah, seperti itu. Akhirnya semakin berkembang, kemudian para ibu-ibu yang belum bisa baca Quran lambat laun bisa, kemudian mereka sekarang sudah bisa membaca Al-Quran, alhamdulillah. Metode Rubaiat
cara mudah dan menyenangkan belajar membaca Al-Quran akhirnya banyak digemari ibu-ibu karena simple, cepat, dan dia langsung bisa belajar Al-Quran. Kemudian lama-kelamaan berita ini banyak diketahui orang, akhirnya para guru ngaji yang dulu saya adakan pelatihan itu mengundang saya untuk membuka pengajian untuk belajar metode Rubaiyat karena memang banyak ibu-ibu di sana juga simbah-simbah belum bisa membaca Al-Quran. Akhirnya saya mulai berjalan. Jadi di samping di rumah ada omah ngaji, ada TPQ gitu, ada pengajian anak-anak. Saya kemudian keluar ke masih di daerah Kamalang, yaitu di daerah Kaliwulu, di daerah Bono, Pancasan itu masih masuk Sidoarjo, kemudian ke Remeng, daerah Tlogowatu dan Tawang. Jadi pada saat yang bersamaan dalam bulan-bulan itu saya mulai mengadakan motivasi dan cara belajar dengan metode Rubaiyat. Alhamdulillah, kemudian lambat laun terbentuklah beberapa pengajian Rubaiyat. Ya, di sana banyak jamaahnya simbah-simbah, ibu-ibu yang belum bisa membaca Al-Quran. Di tahun 2019, anak-anak TPQ Al-Ikhlas itu kisaran 25 sampai 30 anak gitu waktu itu, sampai penuh ya dari depan, di dalam juga. Kemudian ibu-ibunya juga sama, kisaran 30 orang. Kemudian ada yang beberapa sudah diluluskan, diwisuda di Rubaiyat. Yang sekarang masih dalam tahap belajar, saya buka pengajian metode Rubaiyat itu di wilayah Dukuh Dadapan, Semunu, daerah Sidoarjo. Itu muridnya 25 orang lebih ya. Kemudian ada juga yang melewati ke Malang, yaitu di wilayah Karangnongko di Masjid At-Taubah. Di situ juga ada sekitar 15-an lebih. Dari yang saya ceritakan tadi, dari perjalanan mulai mendirikan TPA, omah ngaji, sampai naik ke atas ke lereng Merapi untuk memberantas buta aksara Al-Quran, itu luar biasa ternyata tantangannya. Banyak, ada beberapa segelintir menentang atau menolak dengan metode ini dengan alasan ini metode yang asing bagi dia, ini aliran mana. Tapi saya terus berjalan, akhirnya ini berjalan. Kemudian yang membuat tantangan saya luar biasa itu karena saya tidak bisa bawa motor. Jadi semua mengandalkan bantuan orang lain, yaitu dengan suami, kadang diantar oleh jamaah sendiri gitu ya. Ketika diantarkan, pulangnya juga diantarkan. Tapi perjuangan itu melelahkan tapi juga mengasihkan, karena memang menjadi guru ngaji itu bagi saya luar biasa ya, mengasihkan gitu ya. Karena memang seperti halnya diucapkan oleh Ustadz yang di Rubaiyat, Ustadz Tata, itu menjadi guru ngaji adalah menjadi karyawannya Allah. Jadi tidak mengharapkan imbalan apapun, tidak mengharapkan upah apapun. Kita bekerja, kemudian mendapat pahala dari Allah, dibayar oleh Allah. Alhamdulillah, tetap semangat menjadi guru ngaji di lereng Merapi. Harapan saya ke depan untuk ke Malang itu sesuai dengan proposal doa yang saya sampaikan pada waktu ke Tanah Suci tahun 2018, itu menginginkan bahwa ke Malang itu bercahaya seperti halnya Madinah Al-Munawwaroh. Jadi selama ini saya membantu mobilitas istri dalam mengajar Rubaiyat di beberapa tempat, di desa Tegal Mulyo, di desa Tlogowatu, di desa Karangnongko. Karena keterbatasan mobilitas istri yang belum bisa kan motor, jadi saya harus mendedikasikan saya untuk
bisa membantu. Kemudian untuk kegiatan di rumah, saya di TPG juga membantu mengajar, kemudian di masjid untuk rubaiyat. Ya, mungkin itu yang sampaikan, mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kita semua mengentaskan buta huruf Al-Quran bisa benar-benar terwujud menjadi Malang, Klaten, dan Jawa Tengah, Indonesia menjadi terbebaskan dari buta huruf Al-Quran. Dulu awalnya saya Nasrani. Saya mengenal Islam itu karena melihat tetangga saya, teman-teman saya pergi ke masjid. Saya melihat beribadah di masjid kayaknya adem, setiap melihat orang pakai mukena. Akhirnya saya merantau di Bandung. Saya ketemu sama calon suami saya dulu, kebetulan beragama Islam. Akhirnya saya pulang tahun 1996, saya nikah sama suami saya, Sri Yunanto. Akhirnya saya memeluk agama Islam. Untuk yang membaca Al-Quran, awal bisa mengenal huruf-huruf hijaiyah itu karena dibantu Bunda Eka pas mengajar di PAUD KB Tunas Bangsa ini. Sebelum saya masuk Islam, agama saya agama Hindu. Dulu waktu SD saya mengikuti pelajaran agama Hindu. Untuk tertariknya saya masuk Islam, dari kelas 5 SD saya mengenal dari lingkungan saya yang selalu belajar mengaji, dengerin adzan, itu hati saya beda untuk merasakan. Terus saya di kelas 6 mulai ikut agama Islam. Saya memantapkan diri saya ikut Islam. Hingga saat ini saya ingin belajar, walaupun saya udah berumur 46 tahun. Saya ingin semangat, ingin belajar membaca Al-Quran dari rubaiyat yang pernah diajarkan oleh Bunda Eka dan teman-teman saya. Awalnya saya memang pesimis, belajar Al-Quran itu sangatlah sulit sekali saya bayangkan. Saya melihat hurufnya saya sudah pusing. Tapi setelah saya mengenal Bunda Eka sama Mas Pri, dikenalkan dengan rubaiyat, saya kok pengen belajar ngaji. Karena sudah setua ini kok aku nggak bisa belajar Al-Quran yo. Nanti kalau aku tiba-tiba ajal menjemput saya belum bisa Al-Quran, saya sedih. Terus saya belajar ngaji sama Mbak Eka sama Mas Pri. Sebelum maghrib berasar saya belajar sama Mbak Eka, tapi habis subuh saya belajar sama Mas Pri. Sampai saya bisa membaca melalui rubaiyat. Saya nggak percaya saya bisa ngaji sama bisa baca Al-Quran. Sampai sekarang saya masih belajar terus. Mohon untuk teman-teman yang belum bisa belajar ngaji, marilah kita belajar ngaji biar hidup kita tenang, biar kita bisa memahami apa itu Al-Quran. Sebagai orang Islam harus bisa membaca Al-Quran.